Halo semua, kali ini kita akan bahas tentang customer service. Mari kita bedah dari pengertiannya dulu. Pengertian dari customer service adalah layanan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan sebelum, selama, dan setelah proses pembelian produk ataupun jasa. Customer service ini berperan sebagai penghubung antara perusahaan dan pelanggan dalam memberi informasi, bantuan, serta menyelesaikan masalah agar pelanggan itu memperoleh pengalaman yang memuaskan. Dalam era digital, customer service tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tapi juga bisa melalui telepon, email, media sosial, sampai chatbot. Oleh karena itu, customer service ini menjadi salah satu faktor penting dalam membangun hubungan jarak panjang dengan pelanggannya. Nah, mari kita telaah dari fungsi dan peran customer. Nah, fungsi dari peran customer service ini terdiri dari 4. Yang pertama itu memberikan informasi, kayak menjelaskan produk, harga, promo, garansi, dan prosedur penggunaan produk. Yang kedua itu menjadikan referensi perusahaan. Customer service adalah wajah perusahaan karena berinteraksi langsung dengan pelanggannya. Yang ketiga, menangani keluhan. Nah, keluhan pelanggan ini harus ditangani dengan cepat dan profesional agar pelanggan ini tetap merasa dihargai. Dan yang terakhir itu menjalin hubungan dengan pelanggan. Hubungan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong loyalitas dalam jangka panjang. Nah, setelah kita menjelaskan pengertian dan fungsi peran customer service, mari kita telaah lagi dengan manfaatnya. Apa sih manfaat yang didapatkan oleh perusahaan? Nah, dari perusahaan itu sendiri mendapatkan manfaat pertama, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Seperti pelanggan itu merasa dibutuhkan, harapan yang terpenuh. Yang kedua, melakukan pembelian berulang kalinya. Yang ketiga itu meningkatkan penjualan. Melalui cross-selling atau upselling, perusahaan itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat itu mengurangi kehilangan pelanggan, menyelesaikan masalah yang cepat, dan membantu pertahanan pelanggan. Yang terakhir itu membangun reputasi perusahaan, ulasan positif, dan rekomendasi pelanggan meningkatkan citra perusahaan itu sendiri. Nah, hal itu kenapa customer service sangat penting. Dari kita menjelaskan pengertiannya, terus fungsi dan peran customer service, nah itu mendapatkan jadi manfaat baik nih untuk perusahaan. Setelah kita menjelaskan manfaat bagi perusahaan, mari kita telaah dari tugas dan tanggung jawab. Nah, tugas dan tanggung jawab itu sendiri berdiri berbagai hal. Yang pertama itu memberi informasi produk secara lengkap dan akurat. Yang kedua itu menjawab pertanyaan pelanggan dengan ramah dan profesional. Yang ketiga itu menangani komplain dan keluhan pelanggan. Yang keempat itu mencatat data pelanggan secara teliti dan rapi. Yang kelima itu melakukan tindakan lanjut atau follow up terhadap masalah pelanggan seperti keluhan dia tidak memenuhi ekspektasi barangnya, ataupun misalnya barang tersebut udah expired. Nah, itu yang harus ditindaklanjutkan oleh customer service. Yang terakhir itu memberi solusi yang tepat atas masalah pelanggan. Misalnya nih, pelanggan minta rekomendasi suatu minuman. Gimana sih caranya? Jadi customer service memberi layanan. Nah, sebelum kita mengenal apa aja sih tahap-tahap yang bisa kita lakukan, mari kita tonton video berikut. Lihat video gimana sih praktek dalam menangani permasalahan customer terkait yang mereka butuhkan dan apa sih solusi yang kita berikan. Mari kita lanjut dengan penjelasan jenis customer service. Yang pertama itu tatap muka, melakukan secara langsung di toko ataupun kantor perusahaan, cocok untuk membangun kepercayaan pelanggan sesuai profesional. Yang kedua itu telepon, melayan pelanggan melalui panggilan telepon terutama untuk konsultasi dan komplain yang diperlukan klarifikasi. Yang ketiga itu email, yang digunakan untuk komunikasi formal dan komunikasinya, memudahkan pelanggan untuk menyimpan review dan interaksinya. Yang keempat itu media sosial, melalui Instagram, WhatsApp, dan segalanya itu menjangkau pelanggan secara cepat dan luas. Dan yang terakhir, live chat atau chatbot. Nah, di sini memberikan layanan yang real time melalui website atau aplikasi, melayani 24 jam tanpa henti. Contohnya kayak di Pertamina. Pertamina itu sering ada di website itu chatbot. Ketika kita memiliki keluhan, mereka akan langsung menanggapi permasalahan kita nih terkait apakah pelayanan tidak memungkinkan atau uang seharusnya dikembalikan ternyata tidak dikembalikan. Itu bisa diajuin atau langsung kasih keluhan ke chatbotnya. Nah, setelah kita menjelaskan jenis customer service, mari kita telaah dengan etika dan skillnya. Etikanya, memiliki sikap yang ramah, sopan, menghargai pelanggan, dan menunjukkan empati perasaan yang situasi pelanggan. Ketiga itu menjaga kerahasiaan data dan informasi pelanggan. Selanjutnya menggunakan bahasa yang positif, tidak menyalahkan pelanggan, menetapkan janji yang diberikan kepada pelanggan, dan yang terakhir menjaga penampilan sikap profesional. 7, selanjutnya itu kita akan bahas skill dan yang wajib yang dimiliki oleh customer service. Nah, skill apa aja sih? Mari kita telaah. Yang pertama itu komunikasi. Tentu, ketika kita menyampaikan suatu layanan yang baik kepada customer, mari harus ada komunikasi yang baik. Sebenarnya menyampaikan informasi yang jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh customer. Yang kedua, empati. Memahami perasaan kebutuhan pelanggan agar solusinya itu diberikan benar-benar relevan. Yang ketiga itu problem solving, yang mana mampu menemukan solusi yang cepat, tepat, dan memuaskan pelanggan. Yang keempat itu kesabaran. Nah, kesabaran ini sangat penting nih untuk skill yang dimiliki untuk customer service, yaitu menghadapi karakter pelanggan dan tenang meski dalam situasi penuh tekanan. Misalnya ketika customer dia kesel atau dia tidak memenuhi ekspektasinya, dia akan sangat marah dan itu yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir itu teliti, yang mana mengolah data, informasi, dan catatan pelanggan agar akurat untuk menghadapi atau menghindari kesalahan yang akan mendatang. Nah, sebelum kita lanjut, mari teman-teman bisa menonton video berikut ini. Menu yang main selalu di sini apa ya?
Lalu kita ada americano atau cappuccino Kak. Apakah Kakak punya? Kalau mau cappuccino-nya deh satu. Oh, cappuccino aja Kak. Iya. Teman-teman, tadi kita sudah melihat kan video gimana sih customer service memberi saran ketika pelanggan bingung nih untuk mau minum apa. Lanjut. Kita ambil dari studi case nyatanya seperti Tokopedia. Tokopedia ini menangani keluhan melalui via WhatsApp. Seorang pelanggan menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan dan minta refund dana. Nah, apa sih tangan dilakukan oleh SC? Nah, SC tersebut merespon dalam waktu 2 menit melalui WhatsApp. Dia meminta apa? Meminta putih foto, memverifikasikan pesanan, dan memproses refund dalam 1 kali 24 jam. Hasilnya, pelanggan merasa puas dan dengan penanganan yang cepat dan profesional, memberikan rating 5 bintang dan tetap berbelanja di platform tersebut. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Tokopedia itu sendiri yaitu kecepatan respon dan empati adalah kunci untuk kepuasan pelanggan dalam menangani keluhan digital. Nah, setelah dari kita menjelaskan dalam pengertian dan segala macamnya, kesimpulan dari customer service ini memiliki peran yang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Pelayanan yang cukup baik, cepat, dan empat bukan hanya membantu penyelesaian masalah pelanggan, tapi juga mampu meningkatkan kepuasan, loyalitas pelanggan, serta membangun citra positif perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan itu perlu memiliki standar pelayanan yang tinggi dan SDM customer service yang kompeten, profesional, serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Ingat, pelanggan bukan hanya membeli produk, tetapi juga pengalaman dan pelayanan yang mereka rasakan ketika mendapatkan pelayanan yang baik di perusahaan tersebut. Sekian dari materi pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Dadah!